Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana perkembangan kehidupan teater di Provinsi Lampung yang sejauh ini belum membaik secara ekosistem maupun pelayanan maupun pembinaannya. Seperti contohnya pada pertengahan November tahun ini, komunitas Berkat Yakin melakukan pementasan di Palembang di ajang Festival Teater Sumatera. Pada waktu itu kami dikasih biaya dan lain-lain sehingga kami bisa melakukan pementasan di sana. Sebelumnya kami juga mendapat kesempatan untuk pentas di Padang yang juga difasilitasi oleh Taman Budaya Padang. Dan sebelumnya lagi, malah lebih jauh lagi, misalnya ada pementasan di Jakarta, di Pekan Teater Nasional, difasilitasi oleh Dewan Kesenian Jakarta. Nah, tetapi ketika mau pentas di Lampung, ketika memasuki mungkin minggu ketiga November, kami yang biasa difasilitasi, bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, daerah lain, itu justru mendapat sedikit hambatan. Yang pertama, soal sewa gedung atau retribusi fasilitas publik. Pada awalnya itu sesungguhnya sebuah masalah biasa yang terjadi di Lampung, dan sudah puluhan tahun hal itu sudah dianggap sebagai lazim, sehingga dianggap normal oleh pelaku seni itu sendiri ataupun pengelola gedung Taman Budaya Lampung. Tapi pada satu fase kami berpikir, merenung dan lain-lain, hal yang sama yang dihadapi oleh pelaku seni seperti komunitas Berkat Yakin yang tidak berafiliasi dengan dinas manapun, itu adalah bagaimana biaya-biaya untuk sewa gedung dan lain-lain itu menjadi sebuah kendala, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Alih-alih Taman Budaya memfasilitasi, mendukung, mensupport, malah justru mereka memasang tarif tertentu yang menurut kami cukup tinggi. Nasib ini juga dialami oleh kelompok-kelompok yang lain, tari, film, musik, dan lain-lain yang hendak menggunakan gedung teater tertutup Taman Budaya Lampung misalnya untuk mempresentasikan karya seninya. Jadi saya beranggapan bahwa ini bukan sebuah masalah yang sepele, bukan hanya soal gedung, bukan hanya soal berapa besar kecilnya sewa, tetapi lebih dari itu adalah tidak adanya penghargaan yang layak dari pemerintah kepada pelaku seni di Lampung. Yang pada kesempatan ini kami bersentuhan dengan Taman Budaya Lampung dan Dinas Pendidikan dan Budaya Lampung. Jika Kober yang sudah berumur 19 tahun, sudah banyak prestasinya, sudah pentas kemana-mana, tidak diapresiasi secara layak oleh Taman Budaya Lampung atau pemerintah, apatah lagi grup-grup lain yang mungkin karyanya masih belajar dan lain-lain, mereka tidak mempunyai koneksi yang bagus dengan Taman Budaya maupun Dinas Pendidikan. Nah, akan mengalami nasib yang lebih susah lagi dibanding komunitas Berkat Yakin. Menimbang hal tersebut, kemudian kami berpikir untuk melihat sesungguhnya berapa sih biaya yang harus dibayarkan oleh kelompok seni di Lampung ini untuk menggunakan Taman Budaya. Menurut Perda tahun 2014, ternyata jumlahnya hanya 500.000. Nah, sementara yang disampaikan oleh pegawai Taman Budaya berbeda lagi. Dan tarifnya itu bisa naik turun, terserah kesepakatan antara pegawai Taman Budaya dan pelaku seni yang hendak menggunakan fasilitas Taman Budaya. Menurut kami itu adalah sebuah kejahatan kultural yang sangat-sangat parah. Karena alih-alih Taman Budaya maupun dinas mensupport pelaku seni di Lampung, justru mereka membatasi ruang gerak pelaku seni di Lampung itu sendiri, termasuk di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Yang seharusnya mereka bina, mereka kasih fasilitas, kemudian mereka cari support yang lain sehingga kehidupan kesenian di Lampung ini akan menjadi lebih baik. Nah, kalau Kober yang 19 tahun, yang sudah banyak prestasi, yang sudah pentas kemana-mana, diperlakukan semacam itu, masih seperti itu, nah bagaimana nasibnya dengan pelaku-pelaku seni yang lain? Dari prodi tari misalnya, kalau mau pentas mereka diminta tarif 5 juta. Belum lagi kelompok seni yang lain yang pernah menyatakan harus membayar sewa gedung 6.500.000. Itu belum termasuk misalnya kita harus sewa genset dan lain-lain kalau mati lampu. Manajemen pengelolaan Taman Budaya yang carut-marut itulah yang menggugah kami semua untuk kemudian menghimpun diri dalam sebuah forum yang kemudian kami sebut Forum Peduli Pemajuan Kebudayaan Lampung atau FPPKL. Kenapa kami membuat forum ini? Karena lembaga-lembaga seni di Lampung tidak akan pernah mendengar apa keluhan-keluhan kami atau keluhan-keluhan pelaku seni yang lain
tentang adanya berbagai problem atau masalah yang mengakar yang sudah mengurat daging di Provinsi Lampung ini, termasuk soal kebijakan anggaran, soal kebijakan soal peraturan-peraturan daerah yang belum berpihak pada pelaku seni, dan lain sebagainya. Belum lagi praktik-praktik dinas dan lembaga-lembaga pemerintah itu yang hanya memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang punya ikatan khusus dengan mereka, sehingga akses informasi dan lain-lain itu tidak terpenuhi atau tidak sampai ke publik seni secara luas. Hal itu sudah terjadi puluhan tahun. Hal itu sudah mengurat daging di kita, sehingga pada kesempatan ini kami mencari cara bagaimana cara menyuarakan ini, bagaimana cara membuka mata Dinas Pendidikan, membuka mata Taman Budaya, membuka mata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk membuka mata Gubernur Lampung bahwa ada problem yang sangat serius di Lampung, yaitu kurangnya apresiasi, kurangnya penghargaan, kurangnya pembinaan, kurangnya memfasilitasi pelaku-pelaku seni yang ada di Lampung. Nah, itulah sebabnya kemudian beberapa teman-teman kelompok-kelompok seni yang merasa senasib kemudian berkumpul dari kelompok Ikatan Seni Mahasiswa yang disebut SIKAM, Seniman Kampus, kemudian sanggar-sanggar tari, kelompok musik, film, dan lain-lain, yang kemudian menghimpun diri, dan kemudian kami menyebut forum ini menjadi forum peduli pemajuan kebudayaan Lampung. Ini bukan hanya soal sewa gedung, bukan hanya soal minta digratiskan dan lain-lain, tetapi ini hanya sebuah pemantik. Ada masalah yang lebih besar dari itu yang selama ini Dinas Pendidikan, Taman Budaya mungkin tahu tapi menutup mata dengan masalah-masalah tersebut, dan tidak terjalin komunikasi yang sehat antara pelaku seni dan lembaga-lembaga atau dinas pendidikan dan kebudayaan di Lampung. Itulah sebabnya kemudian kami melakukan aksi pada tanggal 1 Desember 2021. Aksi ini sebagai sebuah upaya untuk membuka ruang dialog dengan Dinas Pendidikan, dengan Taman Budaya Lampung, atau dengan anggota Dewan, bahwa ada ruang komunikasi yang macet, ada kanal-kanal kultural yang tersumbat, ada pembatasan informasi yang seharusnya sampai pada pelaku seni tetapi itu tidak disampaikan. Penyumbatan kanal-kanal kultural yang sudah berpuluh tahun berlangsung di Provinsi Lampung inilah yang menjadi fokus kami, yang hendak kami ingatkan kepada dinas-dinas, lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Gubernur Lampung, bahwa lembaga atau dinas yang ada di Provinsi Lampung ini tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal, tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal. Fungsi pembinaan sekadarnya, fungsi apresiasi sekadarnya, yang itu merugikan pelaku seni secara umum, baik di kalangan pelajar, mahasiswa maupun umum. Nah, itulah sebabnya kemudian aksi ini digelar pada tanggal 1 Desember yang elemennya adalah ada dari kalangan pelajar, mahasiswa maupun pelaku-pelaku seni dari masyarakat umum. Kemudian kami melakukan audiensi, bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dan kemudian sebelumnya juga kami melakukan rapat-rapat sesungguhnya apa yang perlu kita tuntut kepada dinas-dinas atau lembaga-lembaga pemerintah terkait persoalan kebudayaan yang berlangsung di Provinsi Lampung di berbagai kalangan. Kemudian terumuskanlah beberapa poin-poin utama yang kemudian mencoba kami suarakan, yang selanjutnya kami sebagai tuntutan-tuntutan yang kami harap bisa dipenuhi. Yang pertama adalah penghapusan retribusi atau sewa gedung teater tertutup, gedung teater terbuka, gedung pameran, dan gedung olah seni bagi seluruh pelaku seni, lembaga komunitas atau seniman yang hendak mengadakan kegiatan seni budaya. Dalam konteks lebih luas, harus ada pergub atau perda yang mengatur penghapusan retribusi atau sewa tersebut. Yang kedua, transparansi seluruh anggaran seni budaya yang ada di Taman Budaya Lampung dan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus atau DAK, agar masyarakat Lampung tahu apa saja program kerja TPL dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan masyarakat. Setiap tahunnya TPL dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mengadakan program hibah atau fasilitasi untuk lembaga komunitas seniman yang aktif, dan program tersebut harus dipublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat Lampung agar tidak terjadi kocok bekem anggaran dan kegiatan seni dan budaya di Provinsi Lampung. Kemudian yang keempat, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mendorong forum CSR untuk mengalokasikan bidang seni budaya sebagai salah satu penerima dana bantuan CSR bagi kegiatan seni dan budaya yang dilakukan grup atau komunitas seni atau seniman di Lampung. Dan kelima, semua tuntutan tersebut wajib masuk dalam peraturan daerah dalam kurung Perda atau peraturan gubernur Pergub Provinsi Lampung. Nah, itulah yang mencoba kami tuntut, mencoba kami suarakan, dan alhamdulillah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini Bapak Zulfakar merespon itu dengan baik, dan beliau mencoba memfasilitasi, termasuk salah satunya bagaimana agar gedung taman budaya gratis, kemudian juga perbaikan program termasuk sistem kerja yang terjadi di Dinas Pendidikan maupun di Taman Budaya Lampung. Menanggapi isu-isu yang memang menjadi trending dalam pekan-pekan ini, saya sebagai komunitas pecinta seni dan sejarah dari Sukadana, dari Palagan Sukoharjo, memang menilai bahwa epicentrumnya aja seperti ini tidak diperhatikan. Apalagi kami sebagai seniman-seniman daerah, penggiat-penggiat daerah, tentu lebih parah lagi, tentu sangat lebih parah lagi seperti itu. Nah, isu-isu ini memang harus diperlebar, dibikin booming, agar supaya bahwa pengambil-pengambil kebijakan itu lebih bisa melihat kembali kita sebagai penggiat seni, budayawan, atau penggiat-penggiat sejarah dari daerah, agar supaya mereka ngeh dan memperhatikan kita seperti itu. Nah, kemudian dalam proses aksi tadi, saya melihat begitu antusiasnya para seniman dari berbagai penjuru Provinsi Lampung ini berkumpul dan menyuarakan aksinya di depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Itu sangat luar biasa, artinya bahwa permasalahan ini memang sudah menjadi permasalahan yang sudah sangat akut, sudah lama. Mungkin sudah banyak lama yang kesal, tapi baru kali inilah yang menjadi tumpahannya, dan antusiasnya begitu luar biasa dari berbagai penjuru yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian kami dari Palagan Sukoharjo juga sangat mengapresiasi hasil dari apa yang disuarakan pada hari ini tentang bagaimana Taman Budaya Provinsi Lampung bisa memberikan akses yang seluas-luasnya untuk kalangan pecinta seni, penggiat-penggiat seni yang ada di Provinsi Lampung ini. Menggratiskan tempat itu memang sebagai tempat wadah untuk mengekspresikan karya-karya mereka di Lampung ini. Yang kita ketahui memang bahwa di Lampung ini sangat minim sekali tempat pentas, sangat minim sekali. Bahkan dari teman-teman adik-adik kita, prodi tari, prodi musik Universitas Lampung, bahkan diminta sewa sampai 5 juta. Ini sungguh suatu hal yang ironi dan terlalu menurut kami dari Palagan Sukoharjo. Apalagi kami yang dari daerah. Seperti itu. Harapannya ke depan bahwa dengan adanya ini, pemerintah lebih bisa peduli, lebih bisa peka, lebih bisa mengcover seluruh penggiat-penggiat seni yang ada di segala macam penjuru Provinsi Lampung, agar supaya apa? Supaya apa yang digaungkan, pelestarian kebudayaan, pelestarian kesenian itu bisa terakomodir dan tercover secara baik. Seniman kampus, pelajar, ataupun komunitas-komunitas seni, ayo kita bergerak bersama untuk menyelaraskan birokrasi, menuntut hak-hak kita. Bersama-sama kita dapat pembinaan secara keseluruhan, fasilitas ataupun lainnya.
tanggapan hasil yang sudah kita dapat tadi itu kita sudah diberikan mediasi untuk masuk. Tapi mungkin kita harus tetap kawal karena menurut saya ini yang tuntutan yang tadi harus terrealisasikan, karena kalau nggak kita kawal mungkin bisa saja masuk angin tengah jalan pergerakan ini, Bang. Itu sangat baik bagi kami, contohnya untuk menggratiskan sewa gedung karena kita sangat membutuhkan itu, khususnya gedung Taman Budaya untuk pementasan ataupun ujian atau panggung ekspresi bagi kawan-kawan. Dan harapan kedepannya semoga Taman Budaya lebih aktif mengadakan event buat kami, khususnya yang lebih pada pelaku seni, terus lebih transparan dan lebih welcome lah kepada seniman-seniman. Tanggapan saya terkait aksi hari ini, saya cukup merasa bangga maksudnya dengan aksi hari ini karena ternyata banyak dari teman-teman yang peduli atau mempunyai semangat untuk membangun budayanya sendiri, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan silaturahmi antara para seniman, terus antara para UKM dan penggiat seni lainnya. Dan kemudian harapan saya ketika memang hari ini tadi terjadi pengangkatan isu tersebut adalah semoga Taman Budaya itu benar-benar menjadi taman bagi budaya yang akan dibangun oleh para penggiat-penggiat seni yang menyuarakan aspirasinya hari ini tadi. Alhamdulillah, tuntutan kami atas 4 poin itu telah disetujui oleh Bapak kita semua. Ya, harapannya untuk di kemudian hari Bapak-bapak atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lampung dapat menjaga kestabilannya dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina lah, maksudnya pembina seni dan kebudayaan yang ada di Lampung. Dan saran dari saya harus ada sebuah program yang dapat merangkul seluruh seniman yang independen maupun di dalam kampus dan komunitas-komunitas seni lainnya untuk bersatu, untuk bertemu dalam suatu acara. Mengenai kegiatan yang baru kita laksanakan hari ini, memang bisa jadi ini puncaknya juga, tapi sebagai awal untuk kita ngelangkah depannya. Karena memang secara nggak langsung kami juga sadar mengenai ini gitu kan, tentang pertama kali saya masuk UKM juga yang saya tanyakan ke pembina itu, kita ada nggak sih jamuan dari Kemendikbud seperti itu. Terus kita pernah nggak sih berjabat tangan dengan Taman Budaya, dan itu memang nggak ada. Dan kebetulan ternyata masalah ini masalah kita sama teman-teman penggiat seni, ya akhirnya ya di situ ya kita gerak gitu, karena ternyata bukan kami doang yang sadar, semua juga sadar untuk masalah ini. Nah, terkait dengan hasil hari ini tadi poin-poinnya udah dijelaskan juga. Mungkin harapannya segera terrealisasi, nggak sekedar janji-janji manis saja gitu kan dari pihak Dinas dan Kebudayaan, dan semoga ini juga jadi bukan pemanis di awal, tapi berkelanjutan terus. Karena di sini yang saya harap juga, teman-teman yang harap juga, nggak hanya kami yang menikmati dari hasil hari ini, tapi seterusnya generasi yang akan datang dari adik-adik kami, teman-teman nantinya akan lari ke kesenian di kampus juga bisa menikmati juga mengenai hal ini. Alhamdulillahnya mungkin didengar oleh mereka apa sih yang menjadi keresahan-keresahan bagi para seniman-seniman maupun kelompok atau UKM di Bandar Lampung ini dan di seluruh Lampung. Semoga saja benar terrealisasikan apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini. Dan untuk kedepannya saya berharap juga pada Sikam maupun teman-teman kelompok atau dari komunitas-komunitas yang ada di Lampung lebih erat lagi dalam persaudaraannya, lebih membangun lagi tentang budaya di Bandar Lampung khusus. Mengenai
sewa gedung yang terlalu mahal bagi pegiat seni. Namun ternyata permasalahan ini yang kemudian menjadi pemantik untuk memecahkan masalah-masalah yang lainnya yang ternyata selama berpuluh-puluh tahun tidak adanya keadilan bagi pegiat-pegiat seni yang ada di Provinsi Lampung. Jadi setelah adanya isu ini, semua permasalahan-permasalahan yang ada di provinsi mengenai kesenian dan kebudayaan terbuka dan juga memanggil teman-teman semua pegiat seni akhirnya untuk membuka suara dan mengutarakan keinginan mereka agar terjadinya transparansi yang ada di sistem kesenian dan kebudayaan Provinsi Lampung. Suatu berita yang baik karena tuntutan kita alhamdulillah terpenuhi, dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung itu udah memberi respon. Mereka berjanji untuk memenuhi tuntutan kita yang ada 4 poin tadi kalau tidak salah, dan mereka akan segera merealisasikan tuntutan kita dalam tempo secepat-cepatnya. Harapannya ke depan semoga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung segera merealisasikan apa yang sudah mereka janjikan atas pemenuhan tuntutan kita tadi. Seharusnya mereka yang bisa fasilitasi kami sih untuk pentas, untuk mengadakan sesuatu kegiatan yang bersenian ataupun kebudayaan, dan harusnya kami juga ada di antara mereka, di bagian-bagian dalam mereka. Dan untuk aksi hari ini, menurut saya ini momentum yang sangat bagus untuk kami, untuk SIKAM, karena dari sini, karena hari ini kami bisa menyuarakan apa yang sudah menjadi keresahan bagi kami semua tentang ya yang telah saya sebutkan dan teman-teman juga sudah suarakan tadi. Dan kami menunggu hasil mediasi tadi yang telah dimediasikan. Kami menunggu untuk secepatnya dilaksanakan, ya supaya kami juga bisa untuk berkarya lebih baik lagi di sana. Dan kami juga pengenlah coba lantai taman budaya itu di panggungnya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Gerakan Forum Peduli Kebudayaan Lampung hari ini adalah sebentuk kesadaran lah yang dimiliki oleh para seniman, aktivis kesenian di kampus, budayawan, di dalam merespon banyaknya persoalan kebudayaan yang selama ini belum on the track. Mahalnya biaya yang menurut pandangan para pekerja seni di Lampung terhadap restribusi untuk penyewaan gedung itu hanya salah satu bentuk malpraktiknya, bahwa kerja-kerja kebudayaan itu belum dianggap sebagai investasi sumber daya manusia, tapi masih dianggap sebagai belanja modal yang pada akhirnya harus kembali juga dalam bentuk masukan kepada pemerintah. Seharusnya memang di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, pembangunan fasilitas budaya, kegiatan-kegiatan kebudayaan, penggalian kebudayaan, pengembangan kebudayaan dan lain-lain, itu harus dilihat sebagai upaya untuk investasi bagaimana menyiapkan sumber daya manusia agar siap bertarung di era global dan punya jati diri sebagai masyarakat Indonesia yang unik. Berbagai persoalan juga sebetulnya juga sering menghimpit mahasiswa, katakanlah di UKMS Unila misalnya, atau Unila yang juga sudah punya jurusan seni tari dan seni musik juga ternyata hari ini tidak ada gedung untuk berekspresinya, sehingga memang mereka harus ketika ada tugas, ketika ujian, kan jadi lucu juga ketika mereka harus pentas di Taman Budaya dan ditarik juga distribusinya. Jadi persoalan-persoalan kebudayaan belum dijadikan arus utama pembangunan, akhirnya disadari oleh kelompok ini bahwa mereka harus menyadari bahwa di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, urusan kebudayaan itu menjadi urusan bersama. Bukan lagi seperti selama ini hanya menjadi domainnya pemerintah, tapi menjadi domainnya masyarakat umum, seniman, tokoh-tokoh adat, insan kampus, baik itu akademisi maupun para mahasiswanya, dan juga para seniman yang memang selama ini berekspresi dan berkarya. Jadi lahir
Kesadaran itu tentu dengan diskusi-diskusi panjang, dan diskusi-diskusi panjang itu memang harus di klimaks, harus masuk pada puncak ya aksi mereka pada hari ini. Menyikapi problem yang terjadi sebagaimana sudah bergulir di masyarakat umumnya, ini menjadi problem yang sudah lama dan mengakar di tubuh kesenian dan kebudayaan di Provinsi Lampung. Nah, problem ini karena dia sudah lama dan mengakar, maka ini sudah tidak bisa lagi dibiarkan, sudah tidak bisa ditolerin. Maka mau tidak mau kita semua harus turun jalan. Hari ini kita menemukan bahasa bersama yang kemudian menyatukan kita semua, seniman dan budayawan Selampung. Dan akhirnya kita bertemu di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Forum ini terbentuk melalui beberapa mediasi dan konsolidasi sebelumnya hingga akhirnya memutuskan untuk turun jalan hari ini. Terkait hasil tuntutan yang telah dan akan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, ini merupakan salah satu capaian positif yang harus dikabarkan ke seluruh negeri. Tapi saya juga menghimbau kepada seluruh rekan-rekan, kawan juang, jangan cepat puas. Ya, menurutku seperti itulah birokrasi menyikapi setiap kritik yang hadir. Mereka akan menerima dengan lapang dada, tapi kita juga harus antisipasi. Nah, harapanku ke depan, kemudian forum ini tetap utuh, forum ini tetap solid, tetap komitmen menjaga dan merawat apa yang kemudian menjadi cita-cita bersama, apa yang kemudian menjadi bahasa bersama, agar kemudian kultur, ekosistem, kesenian dan kebudayaan di Provinsi Lampung semakin baik.